Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iwan, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Oke, Banteng-Banteng Indramayu, saya hari ini baru bisa ketemu dengan Mas Iwan, Ketua DPC PD Perjuangan periode 99 ya. Iya. 99 2004. Punten Mas Iwan, saya baru bisa main Iya. ke rumah, dan saya kira ini momen yang sangat berharga bagi kita, bisa ketemu dengan ketua pertama setelah reformasi 99 98. Nah, saya pengen tahu Mas Iwan, sebetulnya sejarahnya Mas Iwan dulu sebelum jadi ketua partai PDI Perjuangan. Ini apa sih, kenapa sih harus PDI Perjuangan, dan kenapa sih Mas Iwan konon ceritanya ada di Jakarta, mahasiswa. Kita pengen tahu, dan saya kira Banteng-Banteng Indramayu pengen tahu lah seperti apa. Monggo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Marhaen berjuang, marhaen menang. Nah, yang pertama tentunya latar belakang lah kehadiran saya di Indramayu. Ini memang sangat berbau mistis kelihatannya. Berbau mistis. Siap. Jadi ketika itu ya orang tua saya itu guru dua-duanya. Yang namanya guru mungkin ya senang membaca kan. SMP kelas 2 saya membaca buku Cindy Adams. Iya, Cindy Adams. Ya. Jadi buku Cindy Adams ya begitu terusnya saya membaca kisah-kisah Soekarno. Jadi dari situ saya kalau mendengar Soekarno tertindas gitu. Peran saya ini perasaan perih. Saya kadang-kadang nangis gitu. Masuk ke dalam lah ya. Minjem ke dalam lah. Bahkan pada waktu itu orang tua saya semuanya Golkar. Padahal? Iya, padahal. Tapi saya ketika SMA itu saya tidak mau kan itu digolkarkan gitu. Sudah melakukan perlawanan. Jadi sudah berani melakukan perlawanan terhadap orang tua kan itu. Ya kalau waktu itu saya karena memang bukan keluaran pesantren, saya tidak paham apakah saya berdosa atau tidak melawan orang tua kan. Ya kan. Jadi ya kita ikut-ikutan kampanye kan waktu itu. Kampanye PDI. Iya. Jadi ikut-ikutan kan itu. Memang ada juga yang ngajak sih. Orang sana, orang Sukabumi waktu itu, di Cibadak ya tepatnya, Sukabumi kan itu. Nah, setelah kelas 2 SMA kan. Kedua SMA saya pindah ke Banten. Jadi saya sekolah itu di Banten. SMA itu? Iya, SMA itu. Di Banten gitu. Di Banten, kemudian sampai lulus di Banten, nah selesai saya ke Jakarta kan. Awal ke Jakarta itu saya kuliah di Akubang, Akademi Keuangan dan Perbankan awalnya itu. Iya kan. Punten Mas Iwan, saya potong. Berarti ketika Mas Iwan baca buku Cindy Adams tentang biografi Soekarno itu dari SMA berarti? Dari SMA. Oke. Itu sudah ternyuh perasaan itu pada Bung Karno kan itu. Dan yang lebih aneh lagi setelah saya kuliah kan itu, saya dihantarkan ke tempat kos gitu. Mantan pegawai Departemen Penerangan zaman Maladi. Jadi di sana itu di kamar saya itu ada rak-rak buku. Ada buku berdikari, buku macam-macam lah. Iya kan? Berkebetulan lah ya. Ya, kebetulan saya baca itu, referensi itu kan. Karena sudah ada di rak ya. Iya. Ya, oke. Jadi zaman Pak Maladi ya. Jadi Departemen Penerangan waktu itu banyak menelitikan buku-buku tentang Bung Karno lah. Ya kan gitu. Semakin saya membaca buku-buku dari Departemen Penerangan, semakin mendalam kecintaan saya kepada Bung Karno kan. Dan kebetulan ketika kuliah waktu itu ada tawaran GMNI kan gitu. GMNI, sudah mulai itu organisasi lah ya. Jadi tawaran lah, GMNI kan waktu itu GMNI sudah ada, ya kan? GMNI sudah sejak dulu sudah ada. Waktu itu sekitar tahun 83, 84 lah. 83, 84-an. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk GMNI. Masuk GMNI. Ya, GMNI kan itu. Terus ikut PPAB, tapi waktu itu karena memang zaman Orde Baru, yang namanya PPAB ini dikejar-kejar, dibubarkan beberapa kali. Ya, nggak bisa PPAB ini. Akhirnya panitia itu membawa kita ke puncak. Akhirnya kita PPAB di puncak. Jadi mengungsi PPAB-nya. PPAB-nya.
PPAB. Itu awal dinamika saya masuk organisasi kampus ini. Dan kemudian kita jadi anggota GMNI, di mana GMNI banyak menjelaskan dan memberikan pelajaran tentang teori-teori perjuangan Bung Karno. Semakin kita mendalami teori-teori perjuangan Bung Karno tentang penindasan, semakin kita terenyuh ketika melihat orang tertindas itu. Bahkan pada waktu itu punten kan, keluarga saya juga banyak yang guru, ada tentara, ada polisi. Saya sudah membenci pada birokrat. Padahal saudara sendiri. Sudah benci pada birokrat, pada polisi, pada tentara pada waktu itu. Anehnya terbangun seperti itu kan. Ya, mulai karena terbangun ya. Terbangun, ya kan. Pada waktu itu, sehingga ya kita ini ya kelompok oposisi lah, masuk dalam kelompok oposisi yang tidak pernah mau bersinergis dengan kekuatan Orde Baru pada waktu itu. Minimal setelah referensi itu ada framing di kepala kita lah ya, di kepala Mas Iwan, ya perlawanan lah ya. Iya, perlawanan terhadap Orde Baru. Sistem yang memang sangat menindas pada waktu itu kan. Memang terbukti kita merasakan itu. Untuk berkumpul aja susah. Untuk PPAB kita dikejar-kejar kan. Ya, hidup kita ini terlunta-lunta di sana, di Jakarta ini. Di Jakarta ya. Itu berarti kisaran 83-85an ya? Iya, 83, 84, 85. Kita berdinamika di GMNI. Iya, di GMNI itu ya. Di GMNI kan. Memang kita banyak juga orang-orang yang kita pada waktu itu duduk di posisi strategis lah. Ada Soekarno, Mamak Sujono kan itu. Ada Parudini kan itu pada waktu itu. Sehingga barangkali itu yang bisa menguntungkan kita kan gitu. Ada orang-orang yang kita memang terbelah waktu itu GMNI ya. Ada yang pro sistem, ada yang kontra sistem kan. Saya masuk di kontra sistem ya. Jadi karena persoalan itu kemudian GMNI melakukan kongres kan gitu. Jadi kongres GMNI di Salatiga gitu. Semarang. Ya. Ya kita sudah kontra dengan kekuatan sistem. Kekuatan sistem akhirnya menang kan gitu. Kita terpinggirkan kan. Frustasi lah kita kan itu. Saya frustasi aja daripada kita misalkan terus di Jakarta susah juga hidup kan gitu. Kuliah juga nggak menentu kan gitu. Akhirnya kita memilih ke kampung gitu. Kebetulan ada teman kuliah saya kan tinggalnya di ya kan gitu. Berarti di Jakarta belum sempat lulus juga. Belum sempat lulus pada waktu lulus keburu pulang kampung. Ya, kita tinggal di kampung lah gitu, dengan teman kan gitu. Tapi di Jakarta sih tahun 88-an masih eksis kan Jakarta. Masih terkomunikasi lah ya. Terkomunikasi kan gitu. Ya kita ujian ikut juga ujian akhir kan gitu. Waktu itu ya masih berantakan lah ujian masih ada sekolah yang belum terakreditasi waktu itu karena memang saya kebetulan jurusan teknik elektro. Nah, Mas Iwan, dari perjalanan itu ini kan 83 sampai 85-an ya. Ini kan berarti 85 itu kan ada pemilu tuh. Nah, Mas Iwan sudah pulang kampung ya. Sering pulang kampung lah minimal ya. Nah, kondisi Indramayu pada saat itu, ini kan berarti sebelum lahir PDI Perjuangan ya, masih PDI. Itu seperti apa gambarannya, Mas? Ya sangat mencekam, itu sangat prihatin mencekam. Jadi ya susah sekali mencari kader waktu itu. Di Indramayu itu. Iya. Jangankan masuk struktur partai pada waktu itu, pakai baju merah aja datang dari Jakarta baju merah gebugin, disiksa pada waktu itu. Ya, saya tidak pernah menyebutkan siapa penyiksanya gitu. Iya. Tapi sudah disiksa waktu itu. Jangan pernah masuk struktur partai. Jadi sehingga orang sudah trauma kan. Saya di Anjatan waktu itu. Tinggal di Anjatan. Yang berani kan masuk partai. Ya karena kebetulan saya GMNI kan itu. Dan saya menganggap bahwa demokrasi itu adalah hal yang wajar. Jadi saya pikir tidak akan ada penindasan kepada saya kan itu. Saya pikir seperti itu. Kita masih polos kan pada waktu itu. Dan alhamdulillah memang karena kebetulan mungkin saya adalah kader GMNI dan kebetulan Mendagrinya pada waktu itu kalau nggak salah sekitar 90-an itu. 90-an. Parudini ya kita terproteksi lah, tidak ada yang berani menyentuh pada waktu itu. Ya, minimal ada perlindungan lah ya, ada perlindungan. Jadi tidak dipanggil Korame, tidak dipanggil ya Dandim gitu enggak gitu. Untuk GMNI lah ya. GMNI kan. Untuk masuk nasional. Alhamdulillah gitu saya mulus gitu. Jadi pengurus partai waktu itu saya deklarkan saya menjadi pengurus partai. Pengurus partai di tahun 90-an. 90-an itu berarti masih PDI. Masih PDI. Oke, berarti Mas Iwan 90-an itu berarti menjadi pengurus PDI lah ya, masih segi 5 ya. Segi 5. Pada waktu itu kemudian saya melakukan perluasan karena memahami konstruksi PNI pada waktu itu
ketika PNI memperjuangkan ideologinya, ada elemen-elemen yang dibangun oleh PNI, di antaranya Pemuda Demokrat. Saya menguasai bahan masuk Pemuda Demokrat tahun 90 kan itu. Mulai menggagas itu ya. Ya, terus masuk KNPI kan itu. KNPI tahun 90 kan masuk di KNPI kan. Sudah mulai kan melakukan perluasan terhadap mencari teman-teman lah, karena waktu itu saya orang asing nih. Yang pertama itu, yang kedua tentunya saya juga metani lah. Metani, goleti ya. Mengidentifikasi lah ya mencari teman-teman yang pro PNI kan gitu. Di barat maupun di timur kan gitu. Berarti dari ujung sampai ke ujung Indramayu ya? Dari ujung sampai ujung saya goleti ya. Dan ketemu lah beberapa tokoh kan dari barat sampai timur kan. Bentar Mas Iwan, berarti waktu itu Mas Iwan pengurus PDI tingkat kabupaten? Bukan, belum. Belum. Masih tingkat komisariat waktu itu namanya. Istilahnya komisariat. Komisariat. Ya, berarti tingkat kecamatan ya. Kecamatan ya. Di Anjatan ya. Di Anjatan. Iya. Lanjut Mas Iwan. Tahun 90 komisariat kan gitu. Nah, dari situ kemudian pemilu kan 92 kan? Ya. Saya ikut pemilu kan gitu. Alhamdulillah kan gitu. Ikut pemilu. Di sana kalau nggak salah saya dapat 6.000 suara. Di Anjatan. Ya, di Anjatan. Jadi di Anjatan itu daerah yang memang spesifik. Ya, berarti pemilu 92. 92 ya, ikut saya. Sudah mulai ikut ya? Sudah mulai ikut. Masih polos lah usia kalau nggak salah 27 tahun saya. Iya kan? 27 tahun di Anjatan dapat suara berapa PD itu? 6.000 kalau 6.000-an. Iya, kan? Ya ini luar biasa sebenarnya perlawanan masyarakat itu terhadap sistem itu. Jadi walaupun ya malamnya diteror kan gitu. Itu rumah saya diteror. Ya kan? Dimatiin lampunya itu, malamnya itu dibunyikan petasan. Di sekeliling rumah. Itu. Iya. Cara untuk mengintimidasinya tuh. Tapi walaupun demikian anehnya tuh TPS kita masih dapat 100 gitu. Luar biasa gitu. Dengan kondisi yang diintimidasi ya. Rakyat diintimidasi, malamnya diculik kadangkala yang dekat dengan saya. Kalau saya datengin malam temen ya, malamnya udah hilang tuh. Diambil sama desa. Nah, bisa jadi parkirnya yang diwan kan. Dia harus disingkirkan. Disingkirkan lah. Ya kita teralienasi lah, disingkirkan dari kehidupan sosial. Terasingkan ya. Terasing. Ya kondisinya sangat memprihatinkan, tapi alhamdulillah masih dapat gede ya di TPS kita. Jadi artinya perlawanan terhadap Orde Baru pada waktu itu juga tahun 92 sudah. Iya, pemilu 92 sudah mulai terasa lah. Sudah terasa kan. Gerakan-gerakan rakyat melawan Orde Baru itu. Ya. Jadi semangat pada Bung Karno itu semakin tinggi ya. Ada mengimplementasikan ajaran Bung Karno, termasuk pada waktu itu saya berpikiran setelah Pemuda Demokrat, kan ada elemen-elemen lain kan. Ya. Ada elemen GMNI, ada elemen GSNI kan. Saya petani, goleti ada kan. Dan banyak pejabat-pejabat yang memang GSNI di Indramayu. Nah, Mas Iwan punten. Iya. Ini kan Mas Iwan kan dari pengurus PDI waktu itu 90-an dan ikut 92 pemilu ya. Iya. Ini kan tentu masih ingat lah terekam beberapa tokoh yang disisir dari ujung sampai ke ujung yang satu frame tentang nasionalisme lah ya. Kira-kira seingat Mas Iwan di beberapa wilayah atau wilayah mana saja sih yang ada tokoh-tokoh yang mungkin kan ini bisa menjadi pelajaran kita saya kira. Yang di barat itu yang pertama adalah Saudara Parikesit. Parikesit. Iya, Parikesit mungkin sekarang sudah meninggal. Iya. Tua. Parikesit di Hargelis itu. Hargelis ya. Ya. Dia pendeta. Ya dari unsur Parkindo lah. Oh, dari Parkindo ya. Iya. Karena kan dulu kan Pusi ya kan? Iya. Dari unsur itu kan itu. Kemudian ada Car Salim. Car Salim dari Cilandak. Cilandak, Anjatan ya. Ya. Sudah almarhum juga. Ya. Cilandak itu temannya Pak Karjana. Oh, Pak Karjana yang Bogor ya, itu ya. Bogor. Iya. Ya, jadi Pak Karjana waktu itu ketuanya, Car Salim sekretarisnya. Pemuda Marahaen gitu, Pemuda Demokrat. Jadi sekarang Pak Karjana masih hidup. Usianya udah hampir 90 tahun. Iya. Ya, setelah sebelum HP saya hilang dia ya hampir tiap minggu masih komunikasi ya? Masih komunikasi. Nah terus wilayah yang lain Nah yang di tengah nih, yang di tengah itu udah pada meninggal, saya lupa namanya, di Eretan kan. Di Eretan ya. kan Pak Yunus. Yunus namanya, udah meninggal. Almarhum ya. Almarhum. Di Eretan kan. Kemudian di Gabus kan itu. Ada Tariana kan. Pak Tariana. Ada Tariana. Masih ada Pak Tariana? Udah meninggal. Masih meninggal. Tariana. Kemudian di ke sebelah sininya, ke tengahnya, kalau ke tengahnya banyak lah tengahnya, ya kan, ada Saudara Predi sudah meninggal kan gitu. Di timurnya ada Lili kan gitu, Lili juga udah almarhum.